Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kawan-kawan di rumah semuanya selalu sehat dan selalu berbahagia. Tetap patuhi protokol kesehatan karena mau bagaimanapun corona selalu ada di sekitar kita. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, Abi1 Production akan memberikan sebuah video atau memberikan sebuah tutorial atau mungkin memberikan sebuah penjelasan mengenai bagaimana menggunakan dan mengintegrasikan penyimpanan berbasis cloud. Ya, adapun sebelumnya kenapa video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas dasar-dasar komputer dengan dosen pengampu Bapak Aris Rianto Eskom, ya. Dan kami mendapatkan topik 8 yaitu mengenai menggunakan dan juga mengintegrasikan penyimpanan cloud di beberapa device atau device. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Abdullah Setiawan, kemudian ada Abdul Jafar, ada Ahdan Firjatullah, ada Raden Mas Owen Indah pertama, kemudian ada Gilang Ramadan. Oke, pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan menjelaskan apa itu penyimpanan cloud. Sebelumnya, bagi kawan-kawan yang pernah mempelajari atau pernah menggunakan atau sering menggunakan device yang berbasis dengan teknologi yaitu seperti komputer, laptop, HP, dan lain sebagainya, pasti tidak akan pernah jauh-jauh dengan yang namanya penyimpanan cloud. Kenapa harus ada penyimpanan cloud? Karena penyimpanan cloud ini adalah merupakan solusi daripada penyimpanan-penyimpanan yang berbentuk fisik, seperti contohnya adalah flash disk, kemudian SSD, kemudian SSD dan lain sebagainya, kemudian HDD, hard disk dan lain sebagainya. Penyimpanan cloud ini adalah penyimpanan berbasis online. Jadi data yang kita buat, data yang kita gunakan itu semuanya disimpan secara online, yaitu di dalam jaringan dunia atau World Wide Web. Ya. Nah, kenapa harus menggunakan penyimpanan cloud ini? Kenapa kita tidak menggunakan secara fisik aja, secara nyata kita miliki? Bukankah itu akan rawan terbobol atau rawan dihack? Oke, memang betul yang namanya penyimpanan cloud itu rawan sekali dihack, rawan sekali dibocorkan datanya. Namun yang perlu kita perhatikan, setiap provider, setiap perusahaan-perusahaan besar yang menjadi perusahaan untuk menampung data atau memberikan pelayanan penyimpanan data berbasis cloud itu pasti memiliki sistem keamanan yang sangat kuat. Contohnya adalah Google Drive, Microsoft yaitu OneDrive. Pasti mereka memiliki sistem keamanan yang berlapis-lapis sehingga data-data yang disimpan atau data-data yang dimiliki oleh para penggunanya atau usernya insya Allah akan aman dan terjamin, walaupun ada kemungkinan juga. Namun, selain daripada penyimpanan cloud juga, walaupun penyimpanan fisik pun pasti memiliki kekurangan, di antara satu, mudah hilang. Kedua, tidak praktis. Kalau misalkan flash disk ada di rumah, kita ada di kampus gitu. Kalau saya pernah kejadian seperti itu. Flash disk saya ada di rumah, kemudian saya lagi di kampus. Kebetulan pada saat di kampus tersebut, saya baru teringat bahwa flash disk saya ada di rumah. Saya ingin mengakses data saya, jadi saya harus kembali lagi ke rumah. Itu kan sangat tidak efektif, tidak efisien, tidak praktis. Maksud saya seperti itu. Kemudian yang kedua, rawan rusak apabila misalkan ketindihan atau misalkan kedudukan atau apa, itu pasti patah dan pecah. Itu kan jadi kan bisa rusak. Krusial sekali adalah mudah disusupi yang namanya virus. Jadi sehingga data-data yang ada di flash disk ini akan terformat semua dan akan menghasilkan file-file kita hilang. Itu outputnya. Kalau misalkan kita menggunakan flash disk, itu kekurangannya. Walaupun ada banyak kelebihannya, masih punya kekurangannya. Yang satu, tidak praktis. Yang kedua, tidak efektif, tidak efisien. Yang ketiga juga mudah disusupi virus dan lain sebagainya. Kemudian tidak pas lah kalau untuk dibawa-bawa. Masa kita harus bawa-bawa terus kan gitu kan. Padahal kita pengennya aksesnya yang cepat. Nah, sehingga penyimpanan cloud ini memberikan solusi, memberikan penawaran bahwasanya dengan menyimpan secara online, Anda bisa mengakses di mana saja, kapan saja, dan dalam device berapapun gitu. Dan berapa saja gitu ya. Adapun yang akan kita bahas ini adalah tentang Google Drive. Sebelumnya Google Drive itu apa sih? Google Drive adalah penyimpanan cloud yang diberikan atau pemilikannya adalah oleh Google.
Berbeda dengan OneDrive yaitu Microsoft, maka Google Drive adalah milik Google. Adapun bagaimana sih cara menggunakan Google Drive ini? Caranya sangat mudah kawan-kawan. Yang pertama adalah kita langsung masuk ke Google. Di Google ini, menu tampilan awal ini, ya, di menu tampilan awal ini, kita ketikkan saja Google Drive. Maka laman pencarian Google akan beralih ke dalam pencarian Google Drive. Ada 3.120 juta hasil dalam 0,41 detik. Namun yang paling banyak diakses dan memang betul-betul website utamanya adalah Google Drive. Titik 2, sign in. Ini untuk sign in, kalau ini untuk Google Drive biasanya saja. Oke, kita klik saja Google Drive sign in di sini. Pastikan kawan-kawan sudah masuk ke dalam Google-nya. Dan pastikan kawan-kawan juga memiliki jaringan internet. Kalau misalkan kawan-kawan tidak punya jaringan internet, jatuhnya akan tidak bisa diakses Google Drive tersebut. Jadi, ini juga yang jadi salah satu kelemahannya. Kalau kita nggak dalam lingkup jaringan atau kita sedang di daerah pelosok, itu akan menyulitkan kita untuk mengakses data. Itu salah satu kekurangan juga. Tapi, ketika kita masih tinggal di masyarakat yang mungkin dikatakan sekitarnya adalah penuh dengan internet, maka kita nggak usah khawatir. Data ini akan selalu aman dan data ini akan selalu berada di samping kita dan kita bisa akses kapan saja, di mana saja, dan berapapun device yang akan kita pasangkan. Seperti itu. Oke, langsung saja. Kalau ini sebelum saya keluar ya, sehingga saya akan buat ini keluar dulu. Oke. Framelens audio visual. Oke. Adapun untuk Google Drive dalam laman yang tadi kita pencari adalah sign in. Apabila kawan-kawan punya akun yang sudah tertanam dalam Google, maka kawan-kawan bisa langsung klik pilih akun, kemudian klik, kemudian masukkan kata sandinya, kemudian klik berikutnya. Namun apabila kawan-kawan memiliki belum memiliki akun yang tertanam di sini, ya, maka kawan-kawan harus memasukkannya dari awal, yaitu dimulai dari verifikasi, dimulai dari memasukkan email dan memasukkan sandi. Sebenarnya cukup mudah. Ini saya coba sekalian integrasikan juga antara Google Drive yang ada di HP dengan Google Drive yang ada di laptop. Ya, oke. Oke, baik. Ya, adapun di sini ada beberapa data yang sudah saya masukkan seperti questionnaire, kemudian ada spreadsheet, ada form dan lain sebagainya, ada file folder dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu salah satu kendalanya apabila jaringan error atau bagaimana. Pasti kita harus mulai dari awal lagi ya. Di sini ada keterangan bahwasanya di sini ada penyimpanan. Ya, penyimpanan yang telah saya gunakan 8,55 GB dari 15 GB. Oke, mohon maaf. Oke. Penyimpanan saya ada 8,55 GB dari 15 GB. Bisa nggak kalau misalkan kita memperbesar? Bisa. Memperbesar penyimpanan itu bisa dengan cara kita mengklik beli penyimpanan, seperti itu. Beli penyimpanan di sini. Ya, misalkan seperti itu, beli penyimpanan. Ya, di beli penyimpanan ini ada yang 15 GB adalah untuk paket awal ketika Anda mendaftarkan Google atau Anda memiliki akun Google, kawan-kawan memiliki akun Google, maka kawan-kawan akan mendapatkan limit 15 GB penyimpanan secara cloud. Kemudian yang kedua, kawan-kawan bisa beli setiap bulan atau berlangganan setiap bulan sekitar 26.900 per bulan. Maka mendapatkan 100 GB atau kawan-kawan ingin lebih upgrade lagi per bulan mendapatkan mendapatkan 200 GB namun per bulan harus membayar 43.000 ditagih setiap bulan. Atau kawan-kawan inginnya 2 TB per bulan, kawan-kawan harus bayar 135.000. Di situ masih banyak sekali manfaatnya seperti manfaat untuk anggota, opsi menambahkan keluarga, akses ke pakar Google dan lain sebagainya. Nah,
seperti itu. Nah, adapun di Google Drive ini kawan-kawan bisa akses dengan sangat mudahnya, terutama adapun untuk penyimpanan cloud ini memiliki sangat manfaat bagi kita yang mungkin mobilitasnya tinggi atau orangnya suka lupaan, atau kita memang suka yang namanya melakukan pekerjaan secara seketika, jadi tidak termanajemen atau tidak terorganisir. Contohnya, saya lagi di kampus, saya tadi saya mau niatnya main bersama teman-teman, namun tiba-tiba di tongkrongan atau saat bermain dengan teman-teman saya ingin mengerjakan tugas, atau tiba-tiba ada tugas dadakan, atau tiba-tiba suruh mengirimkan file yang sebelumnya. Maka dengan Google Drive ini kawan-kawan bisa lebih mudah mengaksesnya. Kawan-kawan cukup masuk ke dalam Google, kemudian kawan-kawan ketik Google Drive, sign in atau misalkan masuk ke dalam akun yang sudah ada, kemudian kawan-kawan bisa ambil datanya di situ, atau kawan-kawan bisa kirimkan datanya dari situ. Dan untuk mengintegrasikannya pun cukup gampang antara laptop dengan HP, itu sangat mudah sekali. Sama caranya bisa melalui laman Google, atau kalau di HP itu ada yang namanya Google Drive aplikasinya. Jadi cukup mudah dan cukup menghemat waktu, efektif, efisien, dan data juga aman, serta mudah mau diakses kapan saja, mau akses di mana saja, mau berapa perangkat pun kawan-kawan bisa. Jangan lupa ketika memasukkan yang namanya akun itu pasti yang namanya verifikasi, sehingga HP kawan-kawan adalah perangkat yang paling utama. Apabila ingin diintegrasikan dengan perangkat lain, maka pastikan akun yang ada di HP kawan-kawan atau di perangkat HP kawan-kawan itu sudah menyetujui atau kawan-kawan sudah setujui penggunaannya. Dan jangan lupa dikeluarkan, jangan sampai masih menetap di perangkat orang, kawan-kawan bisa diambil data-datanya, apalagi itu data rahasia ya, contohnya kayak chatan dengan mantan atau MS dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai penggunaan Google Drive dan juga mengenai integrasi antara perangkat satu dengan perangkat lainnya dengan Google Drive. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.